Pemirsa, kami akan membahasnya secara lebih lanjut terkait dengan hasil pertemuan dari kedua partai politik yaitu Nasdem dan juga PKS bersama dengan Hamka Yuda. Pak Hamka Yuda, terkait dengan pertemuan hari ini belum ada koalisi. Bagaimana menurut Abang ke depannya ini akan berlanjut hubungan dari kedua partai ini? Bang Hamka Yuda. Saya kira potensi kerjasama politik atau koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera berpotensi sangat besar, ya, cukup besar sekali. Satu, ini didorong dengan dinamika koalisi yang sudah terjadi, di mana sudah ada KIB dengan Golkar, PAN, dan P3. Kemudian kemarin koalisi Semut Merah yang berusia hanya beberapa hari bukan terancam sudah bubar antara PKS dan Gerindra dengan dengan PKB, karena PKB ternyata menjalin kerjasama dengan Gerindra lebih serius, PDIP sendiri. Nah, karena itu PKS saya kira lebih realistis, lebih strategis, dan lebih seksi bahkan sebenarnya memang bekerja sama dengan Partai Nasdem. Ditambah sebenarnya ada Partai Demokrat. Jika tiga partai ini kemudian serius lebih dalam melakukan pembicaraan politik yang lebih serius untuk melakukan kerjasama politik, bicara tentang platform politik, tentang program kebersamaan seterusnya, saya kira punya potensi. Satu itu dari sisi kerjasama partai, dan saya kira partai-partai ini tidak punya resistensi ya antar tokohnya. Faktor utamanya kedekatan pada ketua umum atau pemimpin partai itu player. Dalam hal ini Pak Surya Paloh, kemudian pimpinan PKS ya, ketua Majelis Suro maupun presiden PKS. Kalau dua partai ini bersama, saya kira sudah sering kali bertemu, itu sangat memungkinkan. Yang kedua yang menarik, dua partai ini bisa bekerja sama, tidak hanya dua partai ini, berbagai macam partai politik nanti bisa membangun kerjasama politik. Salah satu variabel atau faktor yang pengikatnya adalah bicara tentang elektoral, yaitu Pilpres, menuju Pilpres 2024 mendatang. Ada satu variabel yang bisa mempersatukan mereka, yaitu Capres. Dalam konteks ini, saya menganalisa nama yang paling berpotensi bisa menyamakan persepsi kedua partai ini adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan masuk dalam radar Capres secara resmi diumumkan Nasdem baru saja beberapa hari yang lalu. Dalam keputusan Rakernas Partai Nasdem, Anies Baswedan salah satu dari tiga, bahkan paling tidak kalau saya membaca paling kuat, karena namanya selalu disebut pertama dalam radar politik Nasdem. Yang kedua, di PKS juga bukan orang baru, bukan sesuatu yang jauh jaraknya antara PKS dan Anies. Jadi saya kira dua partai ini mungkin saja untuk bergabung karena persamaan tadi platform partai saling menguatkan, nasionalis dan religius basis partainya. Kedua, ketokohan tokoh partainya juga cukup dekat untuk menjalin kerjasama. Dan ketiga, faktor Capres. Dalam hal ini sementara saya menganalisa faktor Anies Baswedan salah satu faktor yang bisa mempersatukan dua partai ini. Meskipun memerlukan satu tambahan partai, yaitu yang paling mungkin adalah sisanya sekarang Demokrat. Jadi Demokrat, Nasdem dan PKS, kalau ini ditambah lagi satu kerjasama triple koalisi ini, tiga partai ini, maka saya kira akan menjadi koalisi yang strategis, yang seksi. Karena Nasdem berpotensi bersama kalau kita kaitkan koalisi sekarang dengan dua partai yang di luar pemerintahan. Begitu, nanti. Baik, Pak Hamka Yuda, tadi Anda katakan bahwa potensi sangat besar antara kerjasama partai PKS, Nasdem dengan Demokrat ini menjadi kerjasama yang sangat strategis. Lalu bagaimana dengan presidential threshold yaitu 20% yang diwajibkan untuk mengusung bakal calon presiden? Ini bagaimana menurut Pak Hamka Yuda? Ya, justru itu. Jadi terbentuknya koalisi itu tadi, satu karena dipersatukan oleh faktor elektabilitas tokoh capresnya, satu. Yang kedua ada kedekatan tokoh utama partainya. Yang ketiga adalah kedekatan ideologi partai, biasanya platform partai. Nah, yang keempat saya ingin menjawab pertanyaan Mercy tadi, bahwa faktor yang biasa mempersatukan juga karena tuntutan atau karena ada regulasi, aturan main, di mana untuk melakukan pengusungan terhadap pasangan capres-cawapres diperlukan persyaratan ambang batas minimal 20%. Nah, karena itu kalau PKS dan Nasdem disatukan, itu kurang sedikit untuk bergabung ya, memerlukan satu partai lagi. Padahal kurangnya sangat sedikit sekali. Nasdem itu perolehannya sudah 10% lebih, 2 digit kursi ya, perolehan kursi. Sementara PKS itu tidak sampai 10%, sehingga membutuhkan satu partai lagi. Nah, kalau misalnya ditambah satu partai apapun lah, misalnya
misalnya P3, K, tapi partai dalam parlemen, dalam hal ini yang paling realistis adalah Demokrat. Nah, kalau Demokrat kemudian ada pertemuan lanjutan antara Nasdem, sebelumnya kita tahu Pak SBY juga pernah bertandang ke Gondangdia kantor DPP Partai Nasdem, bertemu Pak Surya Paloh. Nah, ini juga ada pertemuan lagi. Nah, kalau tiga partai ini bergabung, maka ini akan menjadi kekuatan yang kokoh ya, secara partai, mesin partai bisa diandalkan. Tadi persyaratan 20% jauh melampaui bahkan. Dan yang ketiga, saya kira posisi politiknya relatif lebih jelas, diametral dengan kalau nama lain, misalnya kita sebut saja Ganjar, itu kan dikesankan sebagai suksesor selanjutnya Pak Jokowi. Nah, ini lebih pada isu perubahan. Dua partai, dua pemerintahan, ditambah Nasdem, partai di dalam pemerintahan saat ini, tetapi yang paling otonom, yang paling tidak berjarak, yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa, ya saya kira otonom, artinya paling independen lah partai Nasdem dalam koalisi ini selain PD Perjuangan. Jadi, tiga partai ini sangat memungkinkan melakukan kerjasama. Karena itu tadi, karena mereka karena memerlukan topangan 20% tadi. Yang kedua, secara ketokohan sebenarnya mereka tidak punya masalah. Toh terbukti dalam hitungan hari Pak Surya baru saja bertemu dengan Pak SBY, orang tertinggi pengambil keputusan di partai masing-masing. Kemudian Pak Surya hari ini juga bertemu dengan Pak Saihu, Presiden PKS dan jajarannya. Ini menandakan sebenarnya memungkinkan komunikasi politik yang cukup cair di antara pimpinan partai ini. Ditambah kalau kemudian ada variabel tadi, capres yang potensial, yang namanya seksi juga menarik. Saya tadi menyebutkan contohnya, yang punya irisan adalah Anies Baswedan. Pak Hamka, jika Anda bilang bahwa kemungkinan kerjasama kedua partai ini seksi Pak, dan bahwa ada satu tokoh pemersatu yaitu Anies Baswedan, kenapa koalisi ini belum bisa terjadi secara langsung hari ini Pak, tapi masih butuh penjajakan lebih lanjut? Saya kira betul juga, jangan terburu-buru, karena politik itu kan dinamis. Satu, perlu persamaan persepsi. Yang kedua, waktu pilpres kita masih 20. Karena apa? Karena polanya sudah mulai terbentuk, mulai mengerucut. Kemudian kemarin Gerindra dan PKB, dua partai. PD Perjuangan kemarin di Rakernas juga tidak berbicara tentang mau koalisi dengan siapa. Satu poros, sudah tiga poros. Ini poros keempat, meskipun nanti masih dinamis, poros keempat yang memungkinkan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kenapa jangan buru-buru? Saya kira belum, pasti bicara dalam tataran itu dulu. Soal pilpres tidak bisa buru-buru, karena Nasdem masih punya 3 nama, meskipun di dalamnya ada Anies Baswedan. Kita sudah tangkap poinnya Pak, bahwa sebenarnya pertemuan hari ini bukan pertemuan basa-basi, tapi ada potensi kerjasama lebih lanjut antara kedua partai politik. Terima kasih Pak Hanta Yuda untuk waktunya, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian breaking news hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Metro TV.